Selamat datang di Explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar tuntas aturan main yang jarang banget dibicarakan secara terbuka soal legalisasi dokumen dan stempel penerjemah tersumpah. Buat Anda yang lagi sibuk nyiapin dokumen krusial, entah itu buat studi, kerja, atau urusan bisnis di luar negeri, tenang aja. Kita bakal bikin birokrasi yang kelihatannya super rumit ini jadi jauh lebih masuk akal dan gampang dipahami. Langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa kedutaan besar kadang-kadang nolak mentah-mentah dokumen yang secara tata bahasa tuh terjemahannya udah benar-benar sempurna? Jujur aja, ini ketakutan terbesar buat siapapun yang lagi ngurus visa. Bayangin ya, impian Anda buat kuliah atau netap di luar negeri bisa hancur berantakan, atau minimal tertunda berbulan-bulan, cuma gara-gara satu kesalahan administratif sepele di atas lembar kertas. Nyesek banget kan? Nah, poin krusialnya di sini adalah akurasi bahasa aja tuh sama sekali nggak cukup. Di mata hukum internasional, keabsahan dokumen Anda sepenuhnya bergantung pada satu hal utama, yaitu stempel dari penerjemah tersumpah. Tanpa segel resmi ini, terjemahan sebagus dan seakurat apapun secara harfiah nggak punya kekuatan pembuktian hukum sama sekali. Jadi, biar gampang dipahami, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 poin utama. Pertama, mengapa stempel wajib? Kedua, rahasia spesimen. Ketiga, kita akan adu tinta basah versus e-seal. Keempat, soal stempel timbul. Dan kelima, notaris dan apostil. Kita langsung masuk ke bagian pertama. Mengapa stempel itu wajib dan kenapa hal ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar urusan tinta? Gini, stempel penerjemah tersumpah itu pada dasarnya adalah sebuah deklarasi hukum. Pertama, stempel ini bertindak sebagai sertifikasi bahwa teks Anda adalah terjemahan yang benar-benar akurat dari aslinya. Kedua, dan ini yang paling krusial, stempel tersebut mengikat si penerjemah dengan tanggung jawab hukum, baik secara pidana maupun perdata, kalau sampai ada kesalahan terjemahan yang fatal. Makanya, wajar aja kalau institusi pemerintah dan kedutaan besar ngejadiin stempel ini persyarat mutlak sebelum dokumen Anda bisa diproses untuk legalisasi lebih lanjut. Mereka butuh jaminan itu. Lanjut ke bagian kedua. Rahasia spesimen tanda tangan alias database rahasianya pihak kedutaan. Mari kita bahas apa itu spesimen tanda tangan. Singkatnya, ini adalah sampel otentik dari tanda tangan, stempel, dan paraf milik si penerjemah tersumpah yang udah diserahkan dan disimpan rasmi di dalam database konsuler kedutaan besar. Anda bisa bayangin database ini tuh kayak semacam kamus otentikasi atau sidik jari hukum rahasia yang cuma dipegang sama petugas visa. Jadi, waktu petugas konsuler nerima dokumen Anda, mereka tuh nggak sekedar baca teksnya doang. Mereka bakal ngelakuin pencocokan yang super ketat. Pertama, pengecekan sistem. Nama penerjemahnya wajib terdaftar. Kalau nggak ada, ya otomatis dokumen langsung dikembaliin. Kedua, pencocokan visual secara langsung. Mereka benar-benar ngecek tekanan pulpen, alur goresan, sampai kemiringan tanda tangannya. Dan ketiga, memverifikasi landasan hukumnya dengan ngecek nomor SK dari Kemenkumham. Ini juga yang ngejelasin kenapa dokumen hasil fotokopi sering ditolak. Mesin fotokopi itu kan ngilangin kedalaman dan detail tekanan pena dari tanda tangan asli. Padahal justru detail itulah yang dicari-cari sama petugas. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Tinta basah versus e-seal. Waktunya memilih senjata legal Anda. Tinta basah ini bisa dibilang sebagai benteng terakhir keamanan fisik dokumen Anda. Tintanya benar-benar meresap ke dalam serat kertas. Dan karena biasanya dicapnya itu numpuk menyatukan halaman asli dan terjemahan, ini jadi bukti kuat kalau dokumen Anda nggak pernah disisipi halaman palsu. Ini mutlak banget buat verifikasi kedutaan. Tapi di sisi lain, e-seal atau segel elektronik nawarin efisiensi yang luar biasa, apalagi buat urusan pendaftaran universitas online atau e-visa. Formatnya berupa PDF resolusi tinggi dengan proteksi read-only yang ngejamin dokumen Anda nggak akan bisa diedit sama sekali oleh pihak ketiga. Nah, hal yang paling menarik dari slide ini adalah fakta betapa bervariasinya aturan di tiap-tiap negara. Anda nggak bisa pukul rata. Jerman misalnya, mereka tuh terkenal sangat kaku dan wajib banget mencocokkan spesimen tinta basah secara fisik, apalagi untuk keperluan studi. Beda cerita sama Belanda, mereka malah mewajibkan adanya stempel apostil yang ditempel langsung di atas halaman terjemahan. Terus kalau Australia, khusus untuk aplikasi visa kerja, mereka secara spesifik menuntut stempel dari lembaga NATI atau dari penerjemah tersumpah resmi Indonesia. Jadi Anda benar-benar nggak bisa nebak aturan ini tanpa riset dulu. Cuma ya, dengan semua kemudahan digital ini, pastinya ada risiko baru yang ngikutin. Anda harus super waspada sama bahayanya penerjemah Photoshop, yaitu oknum yang cuma nempelin gambar stempel palsu ke file PDF Anda. Kalau Anda mutusin buat pakai jalur digital, pastikan e-seal Anda udah dilengkapi proteksi read-only. Dan satu cara paling gampang buat jari tameng Anda adalah dengan selalu memindai QR Code yang tersemat pada dokumen. QR Code ini bakal ngarahin Anda langsung ke profil resmi si penerjemah untuk verifikasi instan.
Lanjut ke bagian keempat, stempel timbul anti palsu. Ibarat lagi main game, ini tuh semacam upgrade proteksi premium buat dokumen Anda. Sering disebut juga sebagai dry seal, stempel emboss ini keren banget karena sama sekali nggak menggunakan tinta. Alat khusus ini bekerja dengan menekan dan memodifikasi serat kertasnya langsung, ngebentuk tekstur 3 dimensi yang bakal jelas banget terasa kalau Anda raba pakai tangan. Terus apa untungnya? Karena stempel ini secara fisik mengubah struktur kertas, dia 100% mustahil buat dimanipulasi pakai software komputer. Coba aja di fotokopi hitam putih, efek timbulnya nggak bakal bisa ke-capture kan? Makanya stempel ini jadi bukti otentik yang tak terbantahkan dari pemalsuan. Selain ngasih kesan yang sangat formal dan profesional di depan Dewan Direksi atau Pengadilan Internasional, stempel timbul ini juga udah jadi standar global yang wajib di negara-negara common law kayak Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Oke, sekarang kita sampai di bagian kelima, notaris dan bukti apostil. Ini adalah boss level alias puncaknya dari proses legalisasi yang bisa ngebuka pintu untuk perjalanan global Anda. Slide ini dengan brilian ngejawab kebingungan terbesar yang sering dialami banyak orang. Perbedaannya tuh clear banget. Penerjemah tersumpah melegalisasi konten dari dokumen. Artinya mereka ngejamin teks terjemahannya akurat. Sebaliknya, notaris itu melegalisasi tanda tangan. Notaris tuh nggak peduli soal isi terjemahannya apa. Tugas mereka cuma memverifikasi dan jadi saksi bahwa penerjemah tersebut benar-benar menandatangani dokumen itu secara fisik tepat di hadapan mereka. Jangan sampai ketukar fungsinya ya. Tapi, kabar baiknya, urusan legalisasi birokrasi ini udah ngalamin revolusi total di Indonesia. Sejak tahun 2022, Indonesia resmi bergabung dalam Konvensi Apostil. Perubahan besar ini ngehapus proses lama yang bikin capek, di mana dulu kita harus repot-repot ke 3 kementerian yang beda, dan ngegantinya cuma dengan 1 sertifikat tunggal dari Kementerian Hukum dan HAM. Coba bayangin, cuma dengan 1 stempel apostil ini aja, dokumen Anda secara hukum langsung diakui keabsahannya di lebih dari 120 negara di seluruh penjuru dunia. Ini benar-benar penghematan waktu dan tenaga yang masif banget. Mari kita lihat perbandingan prosesnya, biar makin kerasa bedanya. Di era sebelum apostil, Anda harus lewatin proses yang panjang banget. Verifikasi dulu di Kemenkumham, lanjut ke Kemenlu, dan terakhir masih harus antri di kedutaan. Sangat melelahkan. Nah sekarang, di era apostil, Anda cukup terjemahin dokumen pakai penerjemah tersumpah, unggah ke portal Kemenkumham, terus ambil deh sertifikat apostil Anda. Udah, sesederhana itu. Jauh lebih praktis. Tapi, tunggu dulu. Ada 1 bendera merah alias aturan kritis yang harus Anda perhatikan. Kemenkumham hanya akan nerbitin sertifikat apostil itu kalau penerjemah tersumpah Anda statusnya terdaftar di database AHU online mereka. Kalau Anda sampai salah pilih dan pakai penerjemah yang nggak terdaftar di sistem ini, permohonan Anda udah pasti ditolak otomatis. Waktu dan uang Anda bakal terbuang sia-sia. Nah, memahami aturan main yang sering nggak kelihatan ini adalah kunci sukses buat ngamanin rencana besar Anda. Pada akhirnya kendali atas kelancaran birokrasi ini ada di tangan Anda sendiri. Jadi setelah tahu bedanya tinta basah, stempel digital, segel timbul, sampai kekuatan luar biasa dari apostil tadi, kira-kira stempel mana nih yang bakal Anda pilih untuk memastikan impian internasional Anda lolos tanpa hambatan di meja imigrasi? Pilihlah dengan bijak dan pastikan dokumen Anda aman. Sampai jumpa di explainer selanjutnya.